dengan segala kelebihan yang ada di Amerika, dari segi pendidikan, dari segi fasilitas material dan sebagainya, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran kita sendiri. Dan kekhawatiran itu adalah bagaimana dengan iman dan Islam anak-anak kita. Saya kasih contoh yang ekstrim yang saya sering sampaikan juga kemarin. Beberapa tahun lalu saya diundang oleh The Colorado School of Mines untuk memberikan ceramah tentang sains dan Islam. Ketika pulang dari Colorado itu, saya lagi check-in. Di belakang saya ada seorang perempuan, anak muda, blonde gitu, blue eyes, saya kira orang Eropa gitu. Tiba-tiba ternyata tempat seatnya itu satu deret dengan kita. Jadi ketika di pesawat kan saya taruh boarding gitu, di depan itu. Dia lihat terus gitu. Saya juga curiga ada apa, kenapa lihat terus. Dia staring, kayak staring apa, staring itu menatap gitu ya. Yang pelototin. Dia lihat. Akhirnya saya tanya, kenapa Anda melihat boarding pas saya? Type orang Amerika kan, oh no, it's okay, it's fine, no, nothing. Itu aja kan. Tapi kemudian lama-lama lihat lagi, dia lihat gitu. Akhirnya saya nggak tahan, saya tanya, kenapa Anda melihat? Akhirnya dia tersenyum, dia bilang, kamu Muslim? Saya Muslim, nama saya Muhammad Ali. Karena first name kan Muhammad, last name is Ali. Jadi biasanya di boarding kan hanya Muhammad Ali saja kan. Saya Muhammad Ali. Akhirnya kita diam. Tapi beberapa saat kemudian saya pergunakan kesempatan itu. Ya ceritanya ingin memperkenalkan Islam lah, karena mumpung dia bertanya kan. Saya cerita mengenai Islam. Baru sekitar 3-5 menit dia potong. Dia katakan, I know what you're saying. Saya terkejut, saya menyangka dia orang Islam. Saya bilang, Anda belajar Islam di mana? Saya kira dia belajar Islam. Anda belajar Islam di mana? Nanti ini yang mengejutkan. Jawabannya adalah, I used to be a Muslim. Saya pernah Muslim. Dan anak ini baru sekitar 23 tahun, 25 tahun maksimal. Seorang mahasiswa barangkali. Lalu saya tanya, kenapa? Dia bilang, I don't know. Jawabannya begitu. Orang tua kamu? Orang tua saya orang Libanon, Muslim. Akhirnya setelah lama kita diam, karena saya juga berkecamuk ketika itu. Bayangkan ya, yang paling membahagiakan kita itu, nggak tahu pernah merasakan atau tidak, yang paling membahagiakan kita itu dalam hidup ini, di saat kita berhasil meyakinkan seseorang bahwa Islam ini kebenaran dan mampu kita tuntun dia bersyahadat. Tidak ada lagi momen-momen kebahagiaan lebih dari itu. Di saat kita berdiskusi, berdialog, menyampaikan Islam, lalu dia convince dengan izin Allah, dan kita tuntun dia bersyahadat, itu yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Dan ternyata itu bukan ucapan saya, itu ucapan hadis. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma 'alaiha. Kata Rasulullah kepada Ali, kalau kamu itu mampu menjadi penyebab hidayah satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada seluruh dunia dan isinya. Itu momen yang paling membahagiakan. Nah sekarang kita berhadapan dengan seseorang yang mengatakan saya mantan Muslim itu. Itu paling menyakitkan itu. Jadi kalau ada yang paling membahagiakan, yang paling menyakitkan itu ketika mengatakan saya mantan Muslim. Hanya kita diam gitu. Setelah lama saya tanya lagi, kenapa? Kenapa Anda keluar dari Islam? Sebenarnya dia nggak mengatakan dia keluar dari Islam, tapi dia merasa nggak Islam lagi. Dan saya katakan kenapa? Dia bilang, waktu saya masih di SMA, oleh orang tua saya dalam bahasa dia ya, I have been forced. Memakai kata force ini. I have been forced untuk memakai jilbab, I have been forced untuk ini, I have been forced untuk... Jadi kata forcing ini yang kemudian menjadikan dia tidak bisa menerima itu. Dan anak ini kan lahir di Amerika. Nah, itu mulai dari kata generation of Y tadi itu. Segala sesuatu dia pertanyakan, tapi orang tuanya tidak mampu memberikan respons yang minimal bisa meyakinkan dia, hanya mengatakan you have to do it. Dan itu yang menjadikan dia muak. Ketika dia sudah selesai SMA, dia dapat kerjaan sampingan, dia nyewa apartemen sendiri, dia keluar dari rumah. Sana dia ketemu teman. Pergaulannya kemudian dia membawa kepada merasa lebih convenient dengan agama orang lain. Walaupun dia sendiri tidak merasa bahwa dia beragama. Gitu. Nah ini satu contoh ekstrim bahwa ini kita khawatirkan. Dan ternyata orang tua ini komitmen agamanya tinggi. Tapi ternyata itu pun tidak menjamin ketika komitmen agama kita tinggi, tapi kita tidak punya metode yang tepat untuk bisa convey kebenaran itu kepada anak kita sendiri.
Anak-anak di Amerika Serikat ini kan semuanya serba dipertanyakan. Saya berikan contoh anak kecil saya yang sekarang umurnya sudah 6 tahun, kelas 1 SD. Waktu masih taman kanak-kanak, habis pulang sholat, kita suruh sholat. Kebetulan dia punya kakak yang umur 7 tahun ketika itu kan. Jadi dua-duanya kita suruh sholat. Kakaknya perempuan. Kita suruh sholat. Kakaknya sholat tentu pakai jilbab, pakai kerudung, pakai tudung. Suatu ketika dia diam aja, gak mau sholat. Dilihatin kakaknya. Katanya, kenapa nggak sholat? Jawabannya adalah, kenapa saya nggak pakai itu, pakai kerudung? Oh, kita bilang kamu kan boy. Loh, kenapa kalau boy nggak pakai kerudung? Loh, yang diperintahkan oleh Quran dan hadis kan hanya perempuan saja. Loh, kenapa hanya perempuan saja? Nah, ini yang sebenarnya itu yang menginspirasi saya ketika menulis Generation of Why itu. Jadi segala sesuatu itu why gitu. Nah, mungkin pada akhirnya kita tidak akan mampu menjawab secara tuntas. Tapi minimal kita komunikasikan ajaran agama ini dengan cara yang bijak, sebijak-bijak mungkin. Kita tidak ada jawaban rasional yang tuntas. Contoh babi yang kemarin itu saya sampaikan, ada anak teenager bertanya kenapa babi diharamkan. Jawaban yang tuntas kan Allah dan Rasulnya memang begitu mengharamkan, dia sudah tuntas. Itu yang tuntas. Tapi kan anak-anak Amerika itu ingin komunikasi, ingin agar kita mengkomunikasikan sehingga bisa dicerna pemikiran mereka kan. Hanya pernah mengatakan kenapa Allah dan Rasulnya melarang. Apalagi dia udah pernah dengar dari teman-temannya katanya enak babi itu. Lezat katanya babi, gurih katanya babi itu kan. Kan biasanya daging itu kalau banyak lemaknya kan enak tuh. Kan babi itu paling banyak lemaknya. Mana gazebo. Akhirnya dia bilang kenapa Allah dan Rasulnya mengharamkan babi. Nah ini gimana kita menjawabnya? Kalau di kampung gampang, kamu dengar saja kan. Kalau perlu kita cubit dikit, kalau di kampung nggak apa-apa kan. Tapi di sini kan nggak bisa begitu. Nah akhirnya kan kita harus mencari cara menjawab. Kita mengatakan kamu pernah drive? Enggak, belum. Orang tua kamu drive ya. Kalau lampu merah berhenti nggak? Berhenti. Loh kenapa berhenti? Menghindari tabrakan. Jangan-jangan ada mobil datang dari arah sini kan? Loh kalau kamu yakin di malam hari jam 12 malam, jam 1 malam nggak ada mobil, tapi lampu merah kamu tabrak lampu merahnya? Oh tidak juga, kenapa? Jangan-jangan ada polisi, masih tiket. Tapi kan bisa saja kalau kamu yakin nggak ada polisinya, ada deteksi misalnya detektor yang bisa mengetahui ada polisi atau tidak, kamu juga tetap tabrak. Oh tidak, kenapa? Boleh jadi ada kamera katanya. Ini nggak bertanya terus nih, jawabannya ada saja. Nah tapi kalau kamu yakin nggak ada kameranya, kamu tabrak? Oh tidak juga. Kenapa? Ya itu dulu. Itulah aturannya. Saya katakan, kalau saja aturan yang menciptakan yang aturan penguasa bumi ini Anda taati, bagaimana dengan penguasa para penguasa? The king of all kings kan begitu. Ini masuk akal tidak? Walaupun tentu belum tuntas. Mungkin belum tuntas jawaban itu. Sebab boleh jadi dia akan kembali mengatakan kenapa penguasa bumi dan langit melarang babi kan begitu. Masih akan kembali ke sana lagi berputar kan. Tapi minimal pernah kita komunikasikan dengan sebuah pencernaan yang saya tidak mengatakan ilmiah tapi rasional lah kira-kira begitu. Tidak dengan cara dogmatis. Anak-anak dengan kemajuan teknologi sekarang itu semakin terbuka. Saya kasih contoh sekarang baru ada di upload YouTube. Ceramah saya di PBB baru ini tanya jawab juga tentang wanita. Itu baru kemarin di upload di YouTube. Judulnya Imams for Sheep, ada di YouTube. Nah ini sensitif karena salah seorang yang bertanya itu mungkin dia gay atau apa, yang bertanyakan tentang homosexuality dan lesbianism dalam Islam. Nah sekarang saya menjawabnya boleh saja hitam putih kan? Saya bisa saja. Tapi ketika saya akan menjawab hitam putih, maka dengan serta-merta akan orang mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam itu tidak menghormati human rights. Karena isunya sudah menjadi human rights. Sudah menjadi isu human rights. Nah sekarang bagaimana kita bisa menyelamatkan the least yang bisa kita selamatkan bahwa Islam itu is not against human rights gitu. Maka saya mengatakan begini. Segala sesuatu yang kita ambil dalam hidup ini itu berdasarkan dengan pilihan kita. Bahkan saya menjadi muslim bukan karena orang tua saya bilang. Bukan karena bapak dan ibu saya muslim. Tidak ada Islam keturunan.
Saya menjadi Muslim ini because I'm choosing to be Muslim. Saya mempelajarinya, saya convinced bahwa ini kebenaran, saya kemudian menjadi bagian dari itu. Segala sesuatu yang kita ambil sebagai keputusan dalam hidup tentu berdasarkan tanggung jawab. Karena saya menjadi Muslim, tanggung jawabnya nanti pada akhirnya saya bertanggung jawab. Apapun hasilnya gitu. Saya katakan, ketika seseorang memilih jalan hidup dalam hidup ini, kalau saya tidak langsung menyinggung masalah homoseksualitas, maka itu adalah pilihan yang berdasarkan tanggung jawabnya, masing-masing bertanggung jawab. Tapi yang pasti saya katakan begini, saya boleh jadi tidak setuju dengan pandangan Anda tentang itu. Dan fundamentally boleh saya tidak setuju dengan Anda. Tapi saya tetap menghormati pilihan orang karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan pada akhirnya. Itu aja. That is the least what we can say. Tapi kalau saya udah langsung bilang, kamu nggak punya tempat, persepsinya bukan cuma itu. Persepsinya memang begitu Islam ya. Islam itu tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menghormati kebebasan pilihan, tidak menghormati. Dan ini adalah masalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan antara prioritas-prioritas dalam isu-isu yang ada. Karena isu human rights, isu gays, lesbianism di Amerika ini memang sudah menjadi isu human rights. Makanya bayangkan Presiden Obama itu masih hesitant sampai 5 tahun terakhir itu tidak pernah mau mengatakan perkawinan sejenis boleh sampai dia terakhir 5 tahun terakhir. Karena anaknya juga perempuan, sampai dia terpikir juga kalau anaknya kawin dengan perempuan gimana gitu. Dia juga sebagai manusia dia pasti punya human nature, tidak mau seperti itu kan. Tapi kemudian dia terpaksa, orang yang menyumbang dia banyak orang Hollywood. Demokrat itu banyak orang Hollywood. Yang banyak nyumbang ke Obama itu orang Hollywood. Kalau dia sampai menentang itu ya udah bertentangan deh. Maka dia pun terpaksa. Akhirnya pakai pilihan juga kan. Kita menghormati pilihan orang dalam hidup. Itu yang terjadi dalam keadaan kita sekarang ini. Maka ketika kita menyampaikan Islam ini, sama dengan pertanyaan tadi tentang masalah Natal itu kan. Nah, kita hidup di Amerika ini berbeda circumstance. Masalah Natal adalah masalah sosial pertama kali. Dan cuma kan kita langsung menjudge niatnya orang. Kita sebagai mahasiswa misalnya anggap, ini ada guru setelah Idul Fitri, Idul Adha, happy Idul Eid man, happy Eid, happy, dan seterusnya kan. Baik sekali bahkan kalian dikasih kado dan sebagainya kan. Nah ini Natal walaupun mungkin dia gak ucapkan, tapi dia expecting at least kita mengucapkan ya happy holiday minimal misalnya. Atau happy Christmas misalnya kan. Nah di dalam